Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, seorang perempuan di Polewali Mandar merawat 3 anak yatim piatu yang salah satunya menderita lumpuh layu. Kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Hasma yang saat ini merawat 3 orang anak di rumahnya dan juga bersama dengan PJ Bupati Polewali Mandar ada Bapak Muhammad Hamzih. Selamat pagi Pak Hamzih. Pagi Bu, pagi. Ya, Pak Bupati, kami ingin tanyakan Pak, ini mengenai kondisi Ibu Hasma ini, bagaimana pihak pemerintah setempat melihatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak ada di berita di medsos, saya langsung ke TKP, langsung ke rumah bersangkutan, ketemu dengan Bu Hasma dan saya panggil langsung Pak Lurah, lalu Sekjam dan juga Kapusnya terkait dengan kondisi anak kita yang bernama CPI. Saya prihatin, saya langsung ke sana mencoba melihat seperti apa kondisi yang bersangkutan. Jujur saya agak menangis melihat kondisi itu karena saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya yang bersangkutan, lalu cenderung pandang saya pemerintah waktu itu abai terhadap anak ini. Sebagai PJ Bupati yang lantik baru beberapa hari yang lalu, saya merasa ini kewajiban kami sebagai pemerintah daerah dan harus turun tangan. Yang pertama saya tanya kepada Bu Hasma gimana tentang perhatian pemerintah? Ada bantuan Pak tapi berhenti seperti BPJS aktif sekarang sudah masih jalan. Ada juga BPJS gratis sudah jalan, lalu ada PKH yang berhenti selama 2 tahun dengan berbagai alasan-alasan yang menurut saya bisa antisipasi. Prinsip saya adalah tidak boleh dibiarkan seorang rakyat itu menderita karena persoalan mekanisme atau hal yang sifatnya ecek-ecek. Saya bilang gini sama Pak Kapus itu malam panggil hari ini dan malam ini, dan saya harus instruksikan Bu Kapus segera antar ke rumah sakit dan tangani secara baik. Alhamdulillah besoknya diantar ke rumah sakit, ditangani dengan baik oleh Rumah Sakit Polewali Mandar. Terkait dengan bedah rumah, saya juga tidak mau tahu. Saya sudah panggil Kadis Perumahan. Saya tidak mau dengar tentang alasan-alasan apapun. Bagi saya, hukum itu diabaikan demi kepentingan nyawa manusia. Saya perintahkan, kalaupun Anda tidak punya uang, kita akan keroyok bersama untuk kepentingan bedah rumah. Itu yang sampai kepada Kadis PUPR. Jadi sesungguhnya apa yang dialami oleh Ibu Hasma ini merupakan sebuah kecelakaan sosial bagi setiap warga. Dan saya harus turun tangan dan tidak boleh ada kata capek sebagai seorang pemerintah pejabat. Insya Allah dengan adanya informasi ini, saya juga sudah turun tangan berapa yang lalu Bu, saya langsung ke TKP dan melihat langsung. Saya sudah panggil beberapa aparat terkait dengan itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan saya sudah panggil sosial, dari sosial sudah dibantu Pak, ada beras, ada apa dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sekarang terkait dengan kesehatan fisiknya. Memang prihatin sekali saya Ibu, pertama Ibu Hasma, karena setelah saya lihat sendiri, menyapa yang bersangkutan, bertanya kepada Ibu Hasma dan keluarga, saya katakan tidak boleh dibiarkan begini. Harus dijaga, harus diperiksa dan harus dirawat. Alhamdulillah pihak dokter tadi saya tanya, dia akan berusaha untuk membelikan kursi sesuai dengan tipe yang bersangkutan. Memang ini anak kan dalam kondisi istilah dokter adalah dia berada pada posisi kedisabilitasan. Memang agak sulit untuk seperti semula, tapi bagi saya apapun caranya, saya sudah meminta kepada pihak rumah sakit segera carikan terapi yang bisa menterapi anak bersangkutan agar dia bisa kembali seperti semula. Ya, tapi tidak Pak Bupati, kita harus bantu mereka apapun caranya. Ya. Tapi intinya Pak, Mbak, kapan Pak berarti bantuan ini akan betul-betul diterima oleh Bu Hasma dan juga Ade Sapii ini Pak? Terutama rumah dan juga bantuan kesehatan dan lain sebagainya tadi Bapak sampaikan. Ya, saya jujur ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa insya Allah setelah informasi ini saya langsung perintahkan, tadi sudah telepon Kadis Perumahan, saya nggak mau tahu, pokoknya segera ke sana dan segera lihat seperti apa kondisi rumah dan kita akan bedah rumah. Saya bilang begitu, apapun caranya. Kalau tidak ada anggaran APBN, APBD kita akan usahakan, keroyok bersama. Kasihan saya ke sana Bu, sampai kepala saya ini kan kena ini, karena sangat pendek Bu, itu saya
Saya kasihan sekali dan saya tidak mau tahu apapun caranya. Sosial turun tangan, dokter turun tangan, perumahan turun tangan, nggak ada kata lain kecuali bantu mereka. Ya, ini Nggak ada, tidak ada kompromi kebetulan bagi saya untuk kepentingan ya. warga kami. Kebetulan Pak Hamzih, Iya, Bu Bu. Hasma juga sedang bersama dengan Ya, kita saat ini. Bu Hasma juga mendengar ya Bu yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati? Iya, Bu. Ya, mungkin dari Bu Hasma sendiri sebelumnya ada harapan yang ingin disampaikan ke Pak Bupati? Ada, Pak. Ada, Bu. Boleh Bu disampaikan Bu, ada apakah? Apa yang Ibu harapkan Bu? Bilang ini. I- izin Mbak, saya bisa langsung bertanya Mbak? Bisa? Boleh, silahkan. Silahkan Pak. Pak Hamzih, apa yang kira-kira Dalam, ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Bu Hasma? ya, dalam dua bahasa Bu ya, enggak apa-apa ya, bahasa saya sendiri. Boleh Pak, silahkan. Enggak apa-apa, saya terjemahkan. Bu Asma, Ibu Asma, Iya, Pak. halo Bu Asma. Iya, Miapai Pak. kondisi nanaike, Anata? Bagaimana kondisi anak yang Iya. bersangkutan? Miapai? Ya, saya bantu, Pak. Sorry. Dia memati bantuan, ada bantuan kepada Ananda SAPI. Nggak ada, Pak. Sampai sekarang tidak ada. Setelah saya ke situ tidak ada bantuan, tidak masuk rumah sakit. Masuk, Pak. Alhamdulillah. Terus apa yang kurang dari Ibu terkait dengan anak kita ini? Saya perintahkan saya punya staf. Apa nak kurang Bu? Apa nak kurang? Ya. Ini tadi, Pak, nama Apa Isa nak kurang? nih. Pertama adalah Beras. Apalagi saya catat Mbak ya, beras apalagi? Ya. Perlu Gula, kopi, juga. susu, Kopi. Iya, Pak. kopi. Tapi jangan diminum ya Bu ya, untuk anak saja ya, jangan kita yang minum juga. Kopi, Ya. beras, gula, apalagi? Ya. Oke Bu. Ya. Jadi Mbak, halo, Iya Pak Hamzih. halo Mbak. Ya, Ya, saya Ya. akan mencatat. Sebentar saya ke sana ke rumah langsung karena sudah ke TKP. Saya kira Baik. untuk kepentingan seperti ini saya kira kita akan atasi secara mungkin bukan menunggu 1-2 jam. ya. Saya perintahkan saat ini untuk segera ke lokasi bantuan terkait dengan beras itu kita akan eksekusi hari ini, kopi, gula dan sebagainya. Ya, Ini kebutuhan rakyat kita sehari-hari tidak bisa dan dibiarkan juga begini. kebutuhan tempat tinggal ya Apapun Pak ya. caranya, Ya. seperti apapun tidak bisa kita biarkan. Ya Pak Bupati tentunya. Bagaimanapun saya perintah tadi kali PUPR, segera lakukan. Tidak boleh diamkan begini. Ya. Apapun caranya. Baik, Nggak Pak boleh. Hamzih tentunya kami titip ya Pak ya, ini mungkin tidak hanya Ya, Bu Hasma kewajiban, tapi Bu. juga masyarakat dan warga Polewali Mandar lainnya untuk bisa diperhatikan. Ya, Terima ya. kasih Pak Bupati dan juga Ibu Hasma sudah bergabung bersama dengan kami.